banyak survei dan informasi yang mengatakan bahwa orang-orang yang sukses dan luar biasa, mereka nggak memiliki career. Yang mereka miliki adalah calling. Apa calling Anda? Terutama untuk yang mid career ya, apa sih calling Anda? Saya Dewi Tanamal sebagai performance coach. Kali ini kita akan membahas tentang apa tujuan hidup Anda. Jadi saya akan membantu Anda cukup dalam waktu 10 menit, bagaimana Anda bisa menggali apa sih life purpose Anda. Jadi jangan lupa siapkan pensil dan alat tulis ya, at least untuk membantu Anda mulai menjawab beberapa pertanyaan untuk menggali life purpose Anda. Kita tentu tahu dua buku ini ya, Find Your Way, ya, Simon Sinek, kemudian Start with Why, ya. Dua buku ini juga bersama research lain saya baca. Jadi menarik, sampai hampir 200 halaman loh ya. Cukup cuma membahas why saja, life purpose. Kebetulan background saya dari learning and development, saya mikir gimana caranya life purpose ini bisa dijelaskan dengan mudah untuk individu. Sebelum kita masuk ke organisasi ya, mulai dari diri kita dulu. Nah, life purpose ini jangan diartikan bahwa kalau saya sudah tahu pada stage ini berarti berhenti gitu loh. Oh, udah cukup, ini life purpose saya. Enggak, life purpose ini adalah proses ya. Kenapa sih life purpose ini penting banget? Karena dia sebenarnya sebagai kompas. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, dia sebagai pengarah bagi keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, perilaku yang akan kita kerjakan itu juga based on our life purpose. Dan yang ketiga, pencapaian yang kita targetkan. Bagi saya pribadi, setelah survei research, life purpose ini kalau bisa dikatakan, dijelaskan dengan singkat adalah, ini versi saya ya, apa sih kontribusi yang Anda bisa berikan di luar dari 2 circle Anda. Jadi kita bicara 3 circle. Circle pertama keluarga inti, ya, keluarga inti, keluarga besar itu di sana semua. Circle kedua adalah lingkungan komunitas Anda, bisa di tempat kerja atau komunitas-komunitas Anda bergabung, ya. Yang ketiga, komunitas luar yang bisa Anda capai dengan sosial media atau yang mungkin Anda nggak kenal gitu. Jadi kalau kita bicara life purpose, sebenarnya kontribusi apa sih Anda bisa berikan kepada orang-orang sampai di level 3 circle Anda itu. Tentu kontribusi yang Anda lakukan itu akan terkait erat dengan apa yang Anda cintai, apa yang Anda bisa, apa yang Anda sudah develop, ya, dan apa yang Anda experience, sehingga kontribusi itu benar-benar berimpact bagi sekelompok komunitas yang bisa Anda touch. Jadi itu versi saya simple banget. Nah, kita lihat contoh beberapa ciri-ciri. Kalau orang yang sudah jelas life purpose-nya, itu ciri-cirinya seperti apa sih? Banyak yang nanya ya. Jadi sebenarnya di buku Alpha Code saya juga ada membahas. Tapi saya coba jelaskan ya. Jadi ciri-cirinya. Jadi dia punya self-awareness yang tinggi. Memiliki level tinggi dalam kesadaran mental. Jadi di sini kesadaran mental, dia bisa memantau pikirannya. Dia tahu kalau saat-saat dia lagi dipengaruhi oleh banyak pikiran negatif, bagaimana dia bisa stay tetap fokus. Sehingga dia selalu bersemangat. Kalau kita deket-deket dengan dia, energinya selalu positif. Jarang banget negatif. Memiliki emotional stability yang tinggi. Jarang banget kita lihat orang-orang seperti ini, maaf ya, marah gitu, emosian gitu, enggak. Dia bisa kontrol dengan baik. Jadi kalau nonton kayak film Mission Impossible atau James Bond gitu ya, kita lihat kayaknya mereka cool banget gitu. Situasi apapun mereka bisa kontrol. Yang berikutnya, tidak mudah terpengaruh orang lain. Lagi ada heboh tren A, tren B, dia dengan tenang, dia tetap fokus pada apa yang dia ingin capai. Memiliki rasa percaya diri yang baik, tapi bukan berarti arogan atau sombong. Kemudian memiliki laser fokus, ketajaman fokus, produktif, dan unstoppable. Karena tiap tahun dia punya pencapaian yang ingin dia capai. Sekarang kita masuk ke intinya. Bagaimana sih mendefine, mencari gitu ya, menggali life purpose hanya dalam 10 menit. Jadi ini berdasarkan saran dari Dr. Daniel G. Amen ya.
Kita lihat, jadi ada sekitar 5 pertanyaan yang membantu Anda. Saya membantu juga menjelaskan supaya mungkin lebih paham ya. Siap dulu pensil Anda, pulpen Anda gitu ya. Tolong jangan mendengarkan ini kalau Anda tidak siap alat tulis. Kalau cuma mereka-reka di pikiran kayaknya susah. Mending stop, Anda bisa stop videonya, ambil pensil, kemudian ambil alat tulis 2 lembar gitu ya. Lalu mulai. Yang pertama adalah look inward. Kita lihat ke dalam ya. Pertanyaan yang Anda harus jawab adalah aktivitas apa yang benar-benar Anda sangat suka atau cinta lakukan. Tidak dibayar pun Anda suka melakukan itu, dan kayaknya sampai tua pun Anda mau melakukan itu, dan waktu berjalan sangat cepat. Anda siapkan mungkin 1, 2, 3 aktivitas, silakan Anda tuliskan. Ada 4, 5, tuliskan aja dulu semuanya ya. Jangan cuma 1, kalau bisa ya lebih dari 2, 3, kecuali memang benar-benar Anda sudah terfokus, nggak masalah. Yang kedua, kita bukan cuma lihat ke dalam, lihat outward juga ya. Anda melakukan aktivitas itu kira-kira nanti yang akan terbantu atau untuk siapa sih targetnya? Bisa Anda tuliskan ya, lebih dari 1, it's okay. Jadi Anda melakukan aktivitas itu untuk siapa? Siapa yang terbantu dengan aktivitas Anda itu? Yang ketiga, look back. Jangan lupakan past experience Anda. Ya, jadi waktu look back ini Anda berusaha menjawab apakah ada luka, trauma dari masa lalu Anda. Karena ini bisa menjadi lesson learn buat orang lain. Misalnya pernah struggle gitu ya, atau mungkin dalam masalah dengan orang tua, bagaimana Anda bisa healing. Yang keempat adalah lihat lebih jauh, bukan cuma diri Anda, look beyond yourself. Apa yang orang lain butuhkan dari Anda. Jadi 1, 2, 3, kira-kira apa sih yang Anda bisa mungkin share dan orang lain itu butuh dari Anda. Jangan underestimate waktu mengisi ini ya, waktu Anda bilang kayaknya yang orang lain butuhkan tuh mereka bisa googling sendiri deh. Atau kayaknya banyak buku-buku lain, belum tentu. Karena experience Anda itu unik. Jadi tolong jangan terlalu humble di sini, Anda harus jelaskan dengan poin, dituliskan saja. Yang terakhir, look for transformation. Bagaimana perubahan yang mereka alami dengan services atau jasa yang tadi Anda offer gitu ya. Atau mungkin yang belum sampai ke tahap ini, Anda mungkin mulai memikirkan kalau saya melakukan menjual produk atau service ini, perubahan apa sih yang dialami oleh klien, lingkungan, komunitas luar. Jadi 5 pertanyaan ini semoga bisa membantu Anda. Yang terakhir, look to the end. Jadi jangan berhenti ya. Pencapaian proses penggalian life purpose ini akan berjalan sepanjang hidup kita. Jadi life purpose adalah suatu proses pencarian tujuan hidup kita dan bukan sesuatu yang harus kita putuskan. Oh, saat ini harus begini dan seterusnya, enggak. Kita akan temukan dalam perjalanan kehidupan kita. So enjoy your life. Start small step dan moving forward. Semoga 5 pertanyaan tadi bisa membantu Anda dalam menemukan life purpose Anda. Satu quote menarik dari Pablo Picasso. The meaning of life is to find your gift, but the purpose of your life is to give it away. So, sampai jumpa lagi. Salam Alpha Quote.